Yo, welcome back Sisi Layar terus bersama gue again, Douglas bin Isai. Udah lama nih ya nggak ketemu ya. Kita cuma ketemu sebulan sekali. Hari ini gue akan membahas tentang difference maker. Nah, sebelum bahas tentang difference maker, kemarin ada acara ya di Teens hari Jumat, ada graduation. Nah, selamat ya dan semangat juga untuk di perkuliahan ya. Gue mau bahas tentang difference maker. Difference maker. Kalian tahu nggak difference maker itu apa? Difference maker itu pembuat perbedaan. Oke, kalian pasti lebih tahu karena bahasa Inggrisnya lebih bagus. Sebelum bahas difference maker, gue bahas sebentar dulu tentang identitas kita masing-masing. 1 Yohanes 3 ayat 1. Ini gue bakal kasih tahu ke kalian semua kenapa ini penting. Identitas ini di awal penting banget. Sebelum kalian kenal atau tahu lebih lanjut lagi tentang difference maker ya. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Nah, anak-anak Lighters, semua yang ada di sini, yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis lu adalah anak-anak Allah, men. Karena lu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di ayat tadi bilang, sehingga kita disebut anak-anak Allah dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Nah, lu identitasnya adalah anak-anak Allah, yang artinya juga anak Allah yang tidak dikenal oleh dunia ini. Kenapa? Karena lu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke? Ngerti sampai sini? Lu berbeda dengan dunia. Intinya jadi lu berbeda dengan dunia karena lu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lu anak Allah, men. Nah, dunia apa sih, Bang? Dunia itu kita buka di 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17 ya. Nih, dunia. Dunia tuh ini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, itu dunia, men. Penuh dengan keinginan daging, penuh dengan keinginan mata, penuh dengan keangkuhan hidup. Lu berbeda dengan dunia ini. Gitu. Misalnya kalau orang kan pengen banyak sesuatu gitu ya, pengen barang branded, semua segala macam, pengen kaya atau menghalalkan segala cara. Nah, itu duniawi, nah itu dunia tuh. Nah, lu nggak dunia, Lighters semua lu karena lu anak Allah, men. Kamu anak Allah, lu berbeda dengan dunia ini. Ya jelas dong, lu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus itu nggak berasal dari dunia ini. Yesus itu nggak ada keinginan daging, Yesus itu nggak ada keinginan mata atau keangkuhan hidup. Gitu. Satu kali keinginan dia tuh waktu di Taman Getsemani, menurut gua nggak keinginannya nggak daging-daging banget gitu ya, tapi dia bilang gini, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus sendiri dengan keinginan seperti itu, dia mau belajar untuk tetap taat kepada kehendak Bapa. Lu sama seperti Yesus. Dahsyatnya adalah gini, roh yang dimiliki oleh Yesus, roh yang dimiliki oleh Allah, roh yang ada di dalam lu waktu lu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Itu dahsyat banget. Intinya, di awal gue mau bilang ini, lu berbeda dengan dunia ini. Sekali lagi ini penting banget. Kalau misalnya lu berbeda dengan dunia ini, berarti cara hidup lu, cara hidup yang berbeda dengan dunia ini. Kalau dunia ini suka ngegosip gitu ya, kalau dunia ini suka ngebohong, lu enggak gitu. Kalau misalnya dunia ini suka mencuri, lu enggak gitu, men. Karena lu berbeda dengan dunia. Ini penting banget gitu. Tapi Bang, gue kemarin ngegosip banget tuh sama orang-orang, sama teman-teman gitu misalnya. Gue udah sebulan ngegosip, akhirnya gue merasa duniawi lagi kayak gitu. Nah, lu di sini cuma kembali aja kepada Tuhan, lu akui kesalahan lu dan lu bertobat. Selama kita masih hidup di dunia ini, memang masih ada peperangan-peperangan seperti itu, Lighters. Itu yang kita hadapi dari hari ke hari gitu. Makanya di Roma 12 ayat 2 nih ya. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan apa? Dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. So kalau kamu lagi ada di masa-masa jatuh dalam dosa, aduh bang, gua
jatuh lagi nih dalam dosa gitu ya. Ya oke, lu masih hidup di dalam dunia ini, ya lu kembali aja kepada Tuhan dan bertobat, men. Bertobat, lu punya pola pikir yang dibaharui setiap hari gitu. Harus ada perubahan pola pikir seperti di Roma 12 ayat 2 tadi. Perubahan pola pikir yaitu bertobat gitu. Misalnya lu ngebohong sama orang tua gitu ya. Terus lu sadar bahwa ngebohong ini hal yang salah gitu ya, dosa dan segala macam gitu. Lu mengerti bahwa ini dosa. Nah, lu udah mengerti, lu datang kepada Tuhan, lu bertobat. Setelah lu bertobat, ada kesempatan untuk ngebohong lagi. Lu melatih diri lu untuk nggak bohong lagi, sehingga kehidupan lu udah nggak penuh dengan kebohongan lagi kepada orang tua lu. Lu nggak serupa dengan dunia ini jadinya. Amin? Amin tukang bohong. Ini penting banget gua sampein di awal. Kenapa? Lu harus ngerti dulu identitas lu sebelum jadi difference maker. Lu harus ngerti dulu bahwa lu memang beda dengan dunia ini. Nggak mungkin orang jadi difference maker kalau misalnya dia nggak mengerti perbedaan atau perubahan apa yang harus gua buat kayak gitu. Makanya ini penting banget di awal. Nah, selanjutnya ya, gua bahas tentang difference maker. Kita buka yuk di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Lah ya, terus tahu nggak sih, kalau teman-teman itu dipanggil sama Tuhan bahwa kamu adalah garam dan kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak akan menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Oke, kamu adalah garam dunia. Ya kan? Teman-teman tahu nggak sih, fungsi garam itu ada banyak ya. Dia bisa memberikan tekstur untuk masakan, dia mengawetkan makanan juga, dan ini yang bakal gue bahas. Fungsi garam itu memberikan cita rasa. Salah satu fungsi garam memberikan rasa gitu ya. Nah, apa implikasinya terhadap ayat ini? Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata gitu ya, fungsi garam lu memberikan dampak untuk dunia ini, men. Lu memberikan impact untuk dunia ini. Nah, impact yang seperti apa sih? Karena lu adalah anak Allah, lu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lu berbeda dengan dunia ini, lu berasal dari roh. Sehingga impact yang lu berikan kepada dunia ini adalah impact yang berasal dari roh. Galatia 5 ayat 22-23, buah roh adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera, segala macam gitu ya. Nah, impact-impact yang seperti itu yang lu berikan di lingkungan pertemanan lu, di mana, di keluarga lu, segala macem kayak gitu. Nah, impact yang seperti itu, lu ditemukan penuh kasih nggak waktu ada di perkumpulan lu kayak gitu? Misalnya, aduh si Gaby Areta teh orangnya sabar banget ya. Nah, itu impact, men. Itu impact. Misalnya si Samuel diomongin sama orang, si Samuel kalau gua cerita sama dia teh lemah lembut, terus mendengar gitu ya, terus baik gitu ngasih taunya. Nah, itu impact gitu. Kamu adalah garam dunia lah ya terus. Kamu memberikan impact bagi dunia yang ngaco ini. Amin. Ayat yang ke-14 ya. Kamu adalah terang dunia. Jadi lighters, kamu adalah terang dunia. Nah, terang itu apa sih? Di Kejadian 1, Tuhan bilang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya nggak? Firman Tuhan bilang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, dipisahkannya terang dengan gelap gitu ya. Jadi ada perbedaan antara terang dan gelap. Nah, terang dunia artinya berbicara gini, kamu punya kehidupan yang berbeda dengan dunia ini gitu. Yesus yang adalah terang yang kamu terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu harusnya kehidupannya seperti kehidupan Yesus, kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur, kehidupan yang menginspirasi mungkin karena kamu sudah melewati satu pergumulan atau satu masalah tapi kamu responnya benar. Nah, itu terang dunia gitu. Kamu berbeda, kamu punya kehidupan yang berbeda dengan dunia-dunia, dengan orang-orang dunia ini gitu. Nah, kalau misalnya yang tadi gue bilang ya, orang-orang tuh nyuri nyogok, dia bohong putih segala macam, kamu enggak. Kamu berbeda kan? Kamu berbeda. Itulah terang dunia kayak gitu. Nah, teman-teman, kalau lampu rumah mati ya, kalau mati lampu di rumah gitu ya, teman-teman kan cari apa? Cari senter ya. Cari senter, cari HP atau cari lilin. Nah, itu berguna untuk apa? Teman-teman pakai itu semua untuk menerangi jalan di rumah atau mencari sesuatu segala macam, di mobil juga.
lagi malam-malam terus nyalain lampu atau nyalain senter gitu ya dari HP untuk apa? Untuk mencari sesuatu. Nah, dengan kata lain terang itu dicari, men. Gitu. Gue mau bilang ke lu semua, lu bakal dicari sama orang-orang dunia yang gelap itu. Gue punya kisah ya, sharing ya maksudnya. Nah, satu kali gue tuh di DM lah sama temen gue tahu nih orang teh duniawi banget gitu ya, pokoknya dosa hungkul lah isinya mah gitu ya. Ya gue nggak ngejudge sih, tapi gue tahu kehidupan dia yang nakal dan bandel itu. Nah sampai satu hari dia bilang, aduh Glass, gue tuh pengen ke gereja, gue tuh pengen kenal Tuhan gitu, gimana gitu. Dia ke gua gitu, dia butuh Tuhan tapi dia nggak tahu caranya gimana dan dia butuh gua gitu. Dia ke gua kayak gitu. Nah, teman-teman Lighters, karena lu terang dunia, jangan heran ke depan ada orang-orang yang mungkin hidupnya begajulan gitu ya, yang dia rasa kehidupan di dunia ini udah gelap banget, nggak menolong, nggak ada yang bisa menolong, tapi dia butuh Tuhan, dia nggak tahu siapa yang harus dia kontak, mungkin Lighters semua. Nah, itu difference maker tuh. Lu adalah garam dunia dan lu adalah terang dunia. Lu memberikan impact kepada dunia ini, kepada lingkungan pertemanan lu, kepada keluarga lu, dan lu menjadi terang dunia. Lu punya kehidupan yang berbeda dengan dunia itu. Inilah difference maker gitu. Waktu dunia punya gaya kehidupan yang mentingin diri sendiri atau acuh, lu punya kasih, men. Lu memberikan kasih. Lu punya kehidupan yang penuh dengan kasih karena lu adalah terang dunia. Dan lu memberikan kasih karena lu adalah garam dunia. Amin. Mungkin di sosmed lu lihat ada satu berita sehingga ada hujatan-hujatan di kolom komen gitu ya dari para netizen gitu. Nah, karena lu terang dunia, lu nggak seperti mereka. Lu bahkan memberikan solusi, lu bahkan menghadapi itu semua dengan komentar yang tenang, dengan komentar yang nggak menyakiti perasaan. Amin. Karena lu adalah garam dan terang dunia. Firman Tuhan tadi di Matius 5 ayat yang ke-16 gue baca. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Waktu lu jadi difference maker, dunia itu nonton lu, men. Orang dunia itu nonton lu dan mereka akan datang kepada lu. Karena mereka sudah bosan, sudah mungkin gak ada jalan keluar di dalam dunia ini. Dan mereka nonton lu. Mereka butuh lu. Mereka nggak tahu Tuhan di mana, mereka nggak bisa lihat Tuhan, tapi mereka bisa lihat lo, yang lo adalah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang lo hidup sebagai anak-anak terang. Amin. Gue punya pengalaman ya pribadi, mungkin ini bisa gue share ke teman-teman semua. Waktu zaman akhir SMA atau awal-awal kuliah, gue itu suka banget saat teduh ya, dulu subuh-subuh dan malam-malam banget gitu ya, gue nyanyi segala macam. Keluarga gue nggak ada yang saat teduh pada saat itu. Papa mama gue cuma Kristen biasa segala macam. Nah gue karena mungkin rumah gue nggak gitu besar juga, gue ngegitar gitu ya, nyanyi segala macam, kedengeran lah sama mereka segala macam. Mereka tahu gue muji Tuhan tiap hari dan baca Alkitab ya, subuh dan malam kayak gitu. Nah sampai pada satu ketika mereka melihat perubahan hidup dalam kehidupan gue. Nah ini pembaruan budi gitu. Dulu gue nggak mau banget disuruh-suruh untuk nyuci baju kayak gitu ya, nyuci piring. Gue nggak suka banget. Tapi karena gue tahu bahwa gue harus taat sama orang tua, ketaatan kepada orang tua juga hal yang penting. Dan gue dapetin itu dari saat teduh. Setelah itu gue lakukan dan mereka melihat gitu. Nah gue memberikan dampak kepada mereka. Akhirnya sampai sebelum mereka meninggal pun mereka kayak melayani Tuhan. Mereka baca firman Tuhan. Mereka mencari Tuhan gitu. Gue nggak berbicara gua yang buat itu semua gitu, tapi Tuhan melakukan suatu Tuhan memberikan suatu mujizat dengan membuat mereka kembali kepada Tuhan melalui gua gitu. Gua cuma alatnya kayak gitu. Nah di sini gua bisa bilang gua garam dan gua terang dunia bagi keluarga gua gitu. Gua percaya teman-teman Lighters mungkin bapak lu atau mama lu punya pergumulan atau masalah di bisnis atau di hal-hal yang lain gitu. Mungkin lu datang sebagai anak yang biasa aja, tapi lu disertai Tuhan karena lu memberikan dampak bagi keluarga lu punya nasihat yang luar biasa, bukan dengan menggurui, dan gue percaya banget lu memberikan perbedaan bagi keluarga lu gitu. Dengan nasihat-nasihat yang lu punya, dengan masukan-masukan yang lu berikan kepada orang tua lu, kepada keluarga lu gitu ya. Sangat nggak mustahil itu menjadikan lu
difference maker gitu. Sehingga satu pergumulan atau satu permasalahan itu menjadi ada solusinya gitu. Gue percaya banget gitu untuk teman-teman lighters di sini. Nggak perlu muluk-muluk untuk menjadi difference maker gitu ya. Lu bisa lakukan ini dengan hal yang simple di keluarga lu. Lu bisa memberi perhatian kepada keluarga lu. Lu bisa membawa keceriaan, sukacita kepada lingkungan pertemanan lu. Nggak perlu hal yang jauh-jauh gitu ya. Gua harus menolong di Afrika sana segala macam. Mulai lakukan hal yang kecil gitu. Untuk penerapan aplikasi difference maker ini, gue kasih 2 pertanyaan kepada lighters semua gitu. Yang pertama, sebelum menjadi seorang difference maker, hal negatif apa yang harus saya ubah dulu? Ya kan, tadi gue bilang di awal, lu nggak mungkin membuat perubahan tanpa lu diubahkan terlebih dahulu gitu. Ya, lu nggak mungkin membuat perbedaan tanpa ada yang bertobat lu dari dalam diri lu, pembaharuan budi tadi gitu. Apa sih yang mau lu ubah gitu dari dalam diri lu sebelum lu jadi difference maker? Kemalasan kah? Suka telat kah? Atau apapun itu, ubah dulu teman-teman. Boleh didiskusikan. Nah, pertanyaan yang kedua, hal positif apa yang lu mau berikan kepada keluarga atau lingkungan pertemananmu sebagai seorang difference maker? Hal positif apa? Oh, gue tuh jago ngelucu misalnya. Ya, bawa sukacita itu di keluarga lu gitu. Oh, gue cuma mau memberikan perhatian nih, gue mau nolong nih orang, dia punya kesusahan di keluarganya, mama papanya cerai segala macam. Lu kasih waktu. Nah, itu dampak, itu difference maker. Itu teman-teman, gue berdoa supaya teman-teman semua menghidupi firman ini juga gue harus hidupi terus dan biar ini, difference maker ini kita lakukan bersama-sama lighters supaya Bapa dimuliakan, nama Yesus dimuliakan melalui kita. Amin, God bless you.